Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. So today we are learning the new chapter of our lesson. It's all about conditional sentence. Jadi kita akan belajar bab baru di semester 2 ini tentang conditional sentence. Mungkin kalian udah belajar ini sebelumnya atau at least gak asing gitu ya. Nah, secara sederhana conditional sentence ini menyatakan sesuatu yang akan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Jadi kalimat yang mengandung syarat. Dan patternnya juga beda ya. Kalau kalian kurang familiar dengan conditional sentence, ini juga bisa disebut dengan if clause gitu ya. Nah, conditional sentence consists of two clauses. Jadi kalimat ini mengandung dua klausa seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, bahwa klausa itu kayak kalimat tapi bukan kalimat gitu ya. Lihat aja contohnya. Contohnya, if I study hard, I will be successful. Ini ada dua klausa loh dan satu kalimat. Yang pertama, klausa pertama if I study hard. Yang kedua, I will be successful. Itu klausa kedua. Okay? So, conditional sentence itu klausa pertamanya ada if, klausa keduanya yang mengandung model atau can, will, may, might, could, and would gitu ya. Atau bisa ditukar, yang pertamanya ini dulu, yang keduanya ada if. Ya, it's okay. Nah, typesnya kayak gimana? Conditional sentence itu divides and sometimes dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada conditional, zero conditional. Yang kedua ada first conditional atau disebut future conditional, second conditional atau disebut present conditional, third conditional atau disebut dengan past conditional. Sebenarnya apa sih yang membedakannya? Oke, langsung saja ke yang pertama. Yang pertama ada ini nih, zero conditional. Is a structure used for talking about general truth. Ya. Structure atau kalimat yang digunakan untuk berbicara tentang kebenaran umum, berbicara tentang scientific facts, tentang fakta. Jadi ini gak ada syarat, zero conditional, gak ada syarat. Lihat kalimatnya, langsung saja. If you heat the water to 100 degrees, it boils. Kalau kamu memanaskan air sampai 100 derajat, airnya akan mendidih. Ya, kalau itu kan jelas ya, jelas, karena itu fakta. Nah, lihat, perhatiin baik-baik di formnya atau patternnya. Ada if, and, present simple ya, atau simple present ya. Kalian harus ingat ya tentang tenses karena di sini dipakai lagi. Ini verb 1 ya. Jadi ada if, terus kalimatnya menggunakan verb 1. Ya kayak gini, if you heat the water, heatnya kan verb 1 gitu. Terus it boils, boilsnya juga verb 1 gitu. Jadi ini disebut zero conditional, gak ada syaratnya. Dan dua-duanya, klausa pertama dan klausa kedua menggunakan present tense ya. Oke, yang kedua ada first conditional atau disebut future conditional. Is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. Jadi kalau yang first conditional ini udah ada syaratnya nih, digunakan untuk menyatakan kemungkinan masa sekarang atau masa yang akan datang. Langsung saja lihat contohnya. If you study hard, you will pass the test. Kalau kamu belajar giat, kamu akan lulus ujian atau kamu akan melewati ujian, gitu kan? Nah, di sini udah ada syaratnya dan ini lihat formulanya. Balik lagi ke formulanya. Di klausa pertama atau di klausa if-nya menggunakan present simple
Kayak yang tadi ya, present simple pakai verb one. If you study kan verb 1 ya, bukan study kan verb 2. Dan di main clause-nya atau di klausa keduanya menggunakan future. Jangan lupa ya, future kayak gimana? Ya future itu yang selalu ada will-nya gitu. Selalu ada will-nya. Kayak gini. Jadi kalau kamu belajar giat, kamu akan melewati tes, kamu akan lulus ujian. Jadi ini ada kemungkinan yang akan terjadi jika syarat ini terpenuhi, ya kan? Kalau ini terpenuhi, maka ini akan terjadi. Itu yang disebut first conditional. Sekarang yang kedua, ada second conditional. Berarti ini ada syaratnya. Jenis syarat yang kedua. Is a structure used for talking about unreal situation in the present or in the future. Kalau ini unreal, kalau ini kan masuk akal ya, kemungkinan bisa terjadi. Kalau ini enggak, ya. Jadi kayak kalau ini let's say it's hayalan gitu ya, hayalan atau halu. Menyatakan sesuatu yang enggak real, berarti bertentangan dengan reality, bertentangan dengan kenyataannya. Lihat contohnya, if I had $1 million, I would buy a big house. Jika aku memiliki jutaan dolar, aku akan membeli rumah yang besar. So, faktanya, I have no money right now gitu. Jadi faktanya saya nggak punya uang, aku nggak punya uang gitu. Jadi nggak akan beli rumah besar. Nah, ini bertentangan dengan kenyataan. Ya, yang ketiga. Sebelum ke yang ketiga, lihat formulanya. Kalau yang tadi present future, kalau yang ini past. Dua-duanya pakai past. Nah, kalian ingat-ingat lagi rumusnya yang past tuh kayak gimana? Yang menggunakan verb 2 ya. Yang menggunakan verb 2, subject verb 2 gitu. Contohnya gini, if I had. Kenapa had nggak have? Kalau di sini kan pangkalan verb 1 ya. Kalau di sini kan verb 2. If I had. Di sini juga would kan, nggak will kan. Nah, ini berarti artinya dia menghayal atau mengandai-ngandai gitu. Ya. Dan ini beda sama kenyataannya gitu. Itu second conditional. Oke, yang ketiga ada third conditional, biasa disebut dengan past conditional. Jadi is a structure used for talking about unreal situation in the past. Nah, ini juga menyatakan sesuatu yang nggak real. Kalau ini kan sesuatu yang bertentangan sama kenyataan sekarang, dan ini nggak sesuai dengan kenyataan dulu gitu. Jadi ini biasa disebut dengan regrets. Kalau ini disebut, yang tipe kedua ini disebut pengandaian atau hayalan, yang ketiga disebut penyesalan. The third conditional is used to talk about things which didn't happen in the past. Gak terjadi dulu, jadi kita menyesalinya sekarang ya. Contohnya, if I had studied harder, I would have passed the exam. Jika dulu saya belajar dengan giat, saya akan sudah melewati ujian, saya akan sudah lulus sekarang gitu ya. Jadi seandainya aja dulu belajar keras, mungkin sekarang saya udah lulus gitu. Dan realitinya berarti belum lulus gitu ya, atau nggak lulus. Nah, ini kenyataannya. Fact, I failed the exam because I didn't study hard enough. Jadi kenyataannya I failed, saya gagal gitu. Saya gagal mengikuti ujian karena saya nggak belajar dengan keras gitu. Dan ini kayaknya kejadiannya dulu gitu. Sekarang kita hanya menyesalinya. Oke, itu sum up. Buat nge-recap, zero conditional ini adalah fakta. Jadi nggak ada syaratnya karena ini emang bakalan kayak gitu. Formulanya present. Kalau yang first conditional ini ada syaratnya, tapi kemungkinan akan terjadi. Dia present future, di sini present, di sini future. Yang ini bisa disebut hope ya. Yang first conditional itu bisa disebut hope, kemungkinan terjadi kan kalau harapan tuh. Yang zero conditional itu dia disebut pengandaian karena
bertentangan dengan kenyataan gitu and ya. past. Hayalan. Ingat harus past dua-duanya gitu. Itu berarti menunjukkan hayalan. Yang ketiga ada third conditional. Dia disebut sebagai penyesalan, menyesali sesuatu yang udah terjadi gitu. Dan formulanya pakai perfect, past perfect. Past perfect itu had plus verb 3 ya. Lihat nih, if I had studied harder. Had plus tadi itu kan verb 3 ya. Terus I would have passed the exam. Nah, ini would plus past participle. Jadi atau perfect ya. Atau verb 3 ya, past participle tuh. Would, have, and verb 3 gitu. Selanjutnya nih ada note-nya. Kalau if the if clause come first, a comma is usually used. If the if clause comes second, there is no need for a comma. Jadi gini, kalau misalkan if-nya duluan, dia harus ada koma. Kalau misalnya dia di belakangan, if-nya nggak usah ada koma. Kayak gini kan, if I had studied harder, koma, I would have passed the exam. Kalau ini kan water boils if you heat it to 100 degrees. Jadi nggak usah ada koma. Jadi penulisannya tergantung mana dulu. Ini boleh di switch ya, boleh ini dulu, boleh ini dulu gitu. Artinya tetap sama. Oke, segitu dulu. Kalian coba pahami dulu satu-satu. Dan if you have any question, you can ask me right away ya. Bisa langsung tanyain. Okay, thank you so much. That's enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.